Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khususnya yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Zainuddin, Al-Mukarram Ustaz Aminuddin, Al-Mukarram Ustaz Yaqub, dan seluruh para jamaah Bapak RT dan juga segenap masyarakat daripada gotong royong. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki tahun baru, mari sama-sama kita memperbaharui niat kita. Ya, karena segala kunci intinya ada pada niat. Percuma kita sholat dari diri, baca Quran, ruku, i'tidal, sujud, salam, semua kita kerjakan, tapi kalau kagak ada niat. Nah makanya ini yang paling penting, guru-guru kita mengajarkan kita untuk senantiasa tajdidun niyah, memperbaharui niat. Sholat Zuhur kita kerjakan dengan niat. Ntar asar niat lagi nggak? Niat lagi. Maghrib niat lagi. Kenapa? Karena kita ini manusia yang suka berubah-ubah. Ya. Makanya ada satu keterangan dalam kitab Nasaihud Diniyah, jikalau ada pilihan meninggal di dalam kamar dalam kondisi iman kepada Allah dan meninggal di depan rumah dalam kondisi mati syahid, saya mau tanya, gedean mana? Mati iman atau mati syahid? Mati syahid. Cuman kata ulama, lebih baik saya mati di kamar ketimbang mati depan rumah walaupun syahid. Kenapa? Karena saya nggak tahu hal apa yang menimpa saya di antara jarak kamar dengan depan rumah. Saya nggak tahu. Bisa jadi di tengah jalan menuju depan rumah saya dihinggapi kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Makanya dari itu begitu pentingnya kita itu memperbaharui niat. Adapun memperbaharui iman sudah kita jelaskan dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kita akan bahas tentang perbaharui niat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza idza qasadal ilah wa akhirah bil ilmi illa fal halaku tahassala. Berkata pengarang kitab, kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan menuntut ilmu, maka harus apa? Idza qasadal ilaha wa akhirah, harus niat karena Allah dan karena akhirat. Ya, jadi kalau kita pengen dapat kemuliaan taklim ngaji, yang dikatakan duduknya kita lebih baik daripada apa? 1000 rakaat. Ya, dalam sebuah riwayat, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala mimma an yusalli al-faraqatin tatawuan. Siapa orang yang mengerjakan belajar menuntut ilmu satu bab ilmu saja, diamalkan atau tidak, maka itu sudah lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnah. Cuman yang gimana ngajinya tuh yang dikatakan lebih utama daripada salat sunnah? Ngaji yang niatnya karena Allah atau karena akhirat. Ada dua tuh. Ada karena Allah, ada karena akhirat. Beda hadirin. Ya. Orang yang berniat dalam amalnya karena Allah belum tentu karena akhirat. Sama sebaliknya, orang yang berniat karena akhirat belum tentu karena Allah. Mana lebih tinggi? Karena Allah apa karena akhirat? Karena Allah. Itu tingkatannya para aulia. Mereka beramal udah nggak takut neraka, udah nggak pengen surga. Mereka beramal semata-mata pengen mengharapkan ridho Allah. Itu tingkatan yang pertama. Maka jikalau tidak berniat karena Allah atau karena akhirat, maka belajarnya itu falhalaku tahassala, maka dia siap-siap mendapatkan kebinasaan. Ya. Saya mau cerita sedikit dulu. Ada yang namanya Imam Ghazali.
Ya, dikenal luar biasa, Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Lahir dari seorang bapak, hadirin, tukang benang. Ya, tukang apa? Tukang benang, tukang tenun. Al-Ghazali namanya. Nah, ini bapak subhanallah punya kebiasaan kalau habis dagang dia ke rumah ulama, dia ngaji. Ya. Ini pelajarannya buat kita, walaupun sibuk nyari duit jangan lupa ngaji. Habis dagang ngaji, habis dagang ngaji. Dan gurunya nggak satu, gurunya beberapa orang. Di antara gurunya yang beliau sangat ikutin, yang pertama ahli fikih, yang kedua ahli ceramah. Yang pertama ahli fikih, kalau ngajar fikih luar biasa. Yang kedua ahli ceramah, kalau ceramah orang pada nangis. Ya. Nah, setiap ngaji beliau nggak pernah lepas dari yang namanya khidmah, bantuin guru. Ntar dibawa makanan, ntar dibawa minuman, pokoknya bantuin guru. Ntar dia benerin lekar dan sebagainya. Itu kerjaannya bapaknya Imam Ghazali. Sampai suatu hari, ya, beliau dikisahkan dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, kalau ngaji itu kerjaannya doa di majelis. Doanya gini hadirin, ya Allah, jadikan anak saya kayak ustadz saya, kayak guru saya. Ya Allah, jadikanlah anak saya ahli fikih kayak guru saya. Gitu doanya. Ya. Sampailah ya suatu kejadian, ini bapaknya Imam Syafi'i melahirkan seorang anak, yang pertama namanya Muhammad Al-Ghazali, yang kedua Ahmad Al-Ghazali. Ini dua-duanya sebagaimana doa bapaknya, yang satu jadi ahli fikih, yang satu jadi tukang ceramah. Nah, tapi sayang seribu sayang, sang bapak ya nggak berumur panjang. Ini Imam Ghazali meninggal dalam kondisi yatim, ditinggal sama bapaknya, meninggal. Akhirnya Imam Ghazali terpaksa dititipkan oleh seorang ahli sufi, ahli tasawuf. Ya, dititipin ame Kak Wakil, ada yang mengatakan pamannya, tapi ada yang mengatakan bukan. Intinya CS bapaknya nih, dititipin Imam Ghazali. Nah, karena Imam Ghazali miskin dari kecil, ya, dan hidup bersama orang lain, Imam Ghazali terpaksa nyari duit. Gimana nyari duitnya? Imam Ghazali belajar yang rajin biar dapat beasiswa. Dan pada saat itu memang orang kalau pinter, kalau cerdas itu benar-benar disupport sama negara. Sampai Imam Ghazali dari sejak kecil sampai dewasa nggak pernah bayaran kalau belajar, dan bahkan dapat duit karena kecerdasannya. Makin kencang Imam Ghazali mencari dunia lewat apa? Ilmu. Gitu. Tapi yang namanya ilmu, dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ya. Imam Ghazali dulunya nyari ilmu, niatnya apa tuh? Duit. Kalau kita sekarang kuliah S1, ya, biar kenapa tuh? Biar gajinya gede. Kuliah S2 gitu. Biar ya, nambah. Apalagi doktor gitu. Antum mengundang penceramah doktor ame nggak doktor, kira-kira amplopnya tebelan mana? Oh, doktor, masih ya dokter kuliah mahal-mahal, amplopnya man 1 juta, ya nggak mungkin dong. Ada orang hadirin niatnya begitu. Nah, ini termasuk Imam Ghazali. Beliau belajar semangat sampai jadi rektor Universitas An-Nizamiyah itu niatnya karena dunia. Sampai Imam Ghazali mengalami satu keunikan. Beliau saking bingungnya, gelisahnya, karena tadi Imam Ghazali udah alim, udah pinter, cerdas, soleh, cuman ada cumannya. Ada satu yang belum dikerjakan. Ya, Imam Ghazali belum mengamalkan semua ilmunya, karena dia merasa belum ikhlas dalam mengajar. Sampai ketika itu beliau nggak bisa ngomong, hadirin. Nggak keluar sepatah kata pun dari lisannya ketika ngajar. Kenapa? Karena beliau merasa apa yang diomongin bertentangan dengan dirinya, dengan hatinya. Karena merasa ini bukan saya ini. Gitu. Kenapa? Itu ilmu. Ilmu, kata Imam Ghazali, dulu saya belajar ilmu bukan karena Allah, maka ilmu ogah kecuali dipelajari karena Allah. Jadi Imam Ghazali ini mengalami masa-masa kebingungan. Itu tadi, belajar banyak, ilmu banyak, jabatan tinggi, cuman bertentangan dengan mata hatinya.
Karena dia merasa apa? Ini jabatan dunia ini gelar dunia. Sedangkan aneh belajar Al-Quran, hafal Quran, menyuruh kita untuk menjauhi dunia, bertentangan. Ya. Makanya ya mudah-mudahan kita selamat Pak ya gitu. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang menjadi orang-orang besar, ya, di sisi lain dia mengkhianati hatinya, kan nggak enak Pak. Ya. Ada satu kasus, saya nggak sebutkan nih kasus apa. Intinya ada pembunuhan. Itu yang ngebunuh, yang menutupi itu mereka gila semua Pak. Kenapa? Karena bertentangan dengan hati nuraninya. Itu pimpinan pemerintah atasan. Makanya kembali lagi, ya, kalau kita berbuat dosa, kata Nabi Muhammad SAW, itu akan membuat sesak dada kita. Ya, al-ithim ma haka fi sadrik. Yang namanya dosa itu adalah apa yang membuat dada kita sesak, nyesek dada kita. Ya, makin kita berbuat dosa, makin sesak. Makanya ada orang merasa bahwa apa? Kok Ustadz hidup saya kok datar, hidup saya kok ngambang. Nah, itu karena kita punya dosa yang kita nggak sadari. Ini Imam Ghazali ngalamin, nggak bisa ngomong katanya. Istilah kata ceramah nih, disuruh ceramah, diem, nggak bisa ngomong. Sampai Imam Ghazali berobat. Berobat. Nah itulah titik balik beliau adalah beliau mendalami ilmu tasawuf. Ya. Kenapa? Karena hanya ilmu tasawuf obatnya. Gitu. Kadang ada orang sombong, ditempa sombongnya dengan ibadah, bukan berkurang sombongnya, malah makin nambah. Kok bisa begitu? Lah iya, dia aja ya, udah sombong, ditambah ahli ibadah makin apa tuh? Makin sombong. Makanya kadang tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit hati dengan memperbanyak ibadah. Penyakit hati itu Pak, ngilanginnya apa? Punya mursyid, punya guru. Maaf contoh ya, saya yakin di sini semua jamaah hampir 90% umurnya di atas saya. Sebenarnya Pak, ini kita ngaji begini, ini bukan sekedar ngaji, ini lagi ngobatin hati. Jamaah semua lagi belajar bab yang namanya tawadu. Ya. Dimana kalau kita belajar tawadu, prakteknya yang berat. Teorinya gampang. Apa sih tawadu? Merasa lebih rendah dari orang lain. Nah luar biasanya para jamaah di sini datang dari rumah menyengaja ke masjid ini hanya untuk mendengarkan ilmu dari orang yang lebih muda usianya. Itu udah tawadu namanya. Makanya kalau kita punya guru, nggak usah repot-repot belajar hati. Udah dengan kita ngaji, kita belajar apa? Tawadu. Yang kedua, para hadirin datang ke sini duduk ngaji, kan lama nih. Nungguin nasi uduk udah matang belum ya? Kan duduk ngaji begini nggak sebentar, lama. Yang kedua, kita lagi belajar sabar nungguin kiai masih lama ceramah. Ya. Ada yang nyender-nyender ngantuk-ngantuk, wah tahan-tahan biar seger, kan sabar itu. Ya. Yang ketiga, kita diajarkan apa? Ya, disiplin. Kalau ngaji kuliah subuh nggak disiplin, datangnya duha ntar. Makanya sebelum subuh tadi salat udah ramai. Kenapa? Ini disiplin. Banyak lagi yang lainnya. Kalau kita belajar ngaji sampai guru dapat semua. Beda sama orang belajar di YouTube. Zaman sekarang ngaji di YouTube gampang, tinggal klik mau ustadz siapa kita undang, nggak usah ngeluarin amplop, nggak usah. Undang saya Ustadz Amiruddin, undang Ustadz Adi Hidayat, tinggal ketik Ustadz Adi Hidayat, enter, nongol nggak Ustadz? Mana kita ngaji pakai kosoblong lagi? Ntar ngajinya sambil tengkurap, bisa nggak tuh? Kalau kita malas, ustadznya kita paus kan? Dah stop dulu. Kapan lagi maus ustadz kan gitu ya? Bisa nggak kalau ngaji gini, Ustadz sebentar Ustadz, kita paus, bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan kita bisa atur-atur tuh Ustadz. Bosan ganti ustadz yang lain aja. Allahu Akbar. Nggak bakal bisa orang belajar dengan benar, dia menimpa hatinya kalau belajarnya hanya lewat YouTube. Ya. Maka boleh nonton YouTube silakan, cuman harus ada pengajiannya. Kita harus punya guru di alam nyata. Gitu. Kalau bisa kita masuk itu tuh apa?
rombongan pecinta majelis. Masya Allah, Bang Anis tuh. Ya. Beliau punya grup namanya Aroma, Aliansi Rombongan Mahya. Masya Allah tuh. Ya. Makanya nih ya, kita ngaji begini ini udah luar biasa. Nah, dikatakan di sini aima taqaddam min fadailin wa ahlihi innama yahsul idza qasada al-ilah wa darul akhirah. Semua kemuliaan ilmu dan pemilik ilmu innama yahsulu hanya saja itu ada idza qasada al-ilaha wa darul akhirah bil ilmi ta'alluman wa ta'lima. Kalau dia niatnya dengan ilmu itu untuk mencari ridho Allah dan mencari ganjaran akhirat dalam proses belajar dan mengajarnya. Wa illam yaqsid bihi wajhallah wad darul akhirah, kalau dia tidak berniat dengannya mencari ridho Allah dan akhirat, bal nawabihi gharadan min aghradi dunya, akan tetapi dia malah berniat dengan ilmu itu mencari tujuan duniawi, fal halaku tahsulu lahu bihi, maka kebinasaanlah yang akan ada baginya. Nah, jadi ini penting banget Pak nih, kalau kita ya kalau mau ngaji niatnya karena Allah. Tapi kalau saya yakin mah semua jamaah sini niatnya karena Allah ya. Karena ada Pak, kalau orang belajar nih biasanya nih yang niatnya karena dunia itu biasanya orang-orang yang belajar di kuliahan. Ya, saya ngalamin sendiri. Ya. Saya ngelihat teman-teman pinter-pinter, luar biasa, alim-alim. Cuman tadi tujuan dia S2, S3 buat menambah apa tuh? Penghasilan. Kan sayang. Ya. Bahkan ada doktor dalam dunia tafsir tapi nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngejelasin tafsir, kan aneh. Kalau memang betul dia bertanggung jawab dengan doktornya, maka harus dia bisa baca kitab. Karena tidak sah seorang pakar tafsir kalau nggak bisa kitab, kalau nggak bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa ya, nahwu sorob. Kalau nggak bisa nahwu sorob, takutnya nahwu sarab di hati itu ya. Wadzalika li'annahu idza arada bihi ghairallah kal mustahkana kal mustahzi billah. Nah, yang demikian kalau seandainya orang belajar bukan karena Allah, maka orang itu seakan-akan mengolok-olok Allah, ngeledek Allah. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Wa mithaluhu kaman tamatsala baina yaday malikin qa'imin fi ma'radil khidmah. Yang demikian itu contohnya kayak orang tampil di hadapan raja. Dia tampil di hadapan raja berdiri dalam bentuk khidmah sebagai pelayan. Wa innama gharaduhu bidzalik, tapi tujuan dia dengan khidmah itu apa? Mulahazati ba'di ghilmanil malik wa jawarihi. Dia pengen ngeliat tuh selir-selirnya raja. Dia penampilan kayak khodim, kayak pembantu, kayak pelayan, tapi tujuan dia diam-diam pengen ngelirik apa tuh? Selirnya raja. Tuh ya Allah, tuh. Nauzubillah min dzalik, tuh ngeri. Ya. Makanya belum lama ada tuh kasus seorang ustadz pimpinan yayasan memanfaatkan anak-anak didiknya untuk disodomi, untuk dicabuli. Ini nauzubillah min dzalik. Dimanfaatkan tuh. Ya, duit dari donatur, duit dari orang, dibuat kasih yatim, dipilih yatim yang cakep-cakep. Ya. Terus kemudian diapain? Ya. Nah itu nauzubillah min dzalik. Ya Allah Maha tahu hati kita. Itu. Makanya saya pernah dengar Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, gurunya orang Jakarta. Itu suatu hari beliau pengen ceramah. Ini beliau punya kebiasaan, kalau sebelum ceramah beliau cek hatinya dulu. Ini hati aneh bener karena Allah apa bukan? Kalau seandainya beliau belum yakin, beliau belum mau jalan. Bentar, aneh pastiin dulu hati aneh karena amplop apa karena Allah. Ketika sudah yakin, ayo jalan. Walaupun udah agak telat, tetap jalan. Nah, suatu hari beliau kebetulan diundang oleh satu tempat yang mana tempat ini memang banyak para pejabat. Dia niat di dalam hatinya nih, ntar gua ceramahin nih para pejabat, dinasihatin nih ntar. Pokoknya tokoh-tokoh pejabat pengen diapain? Diomelin. Ketika pengen berangkat,
udah rapi, ada dah nggak jadi. Loh kok nggak jadi Bib? Saya belum punya niat karena Allah. Saya tadi niatnya ngomelin orang, udah saya nggak jadi ceramah tuh, subhanallah. Ya, kalau kita gimana? Aji mumpung ya, ngomelin semua tuh. Ya. Nah bahkan ya terkadang beliau gitu. Ya. Ketika ceramah udah jalan, muter balik, pulang lagi. Kenapa pulang Bib? Niatannya salah, aneh pengen ulang, diulang lagi, putar balik dari rumah tuh, subhanallah. Ya. Ini adalah salah satu cara atau tirakat kita dalam ya, niat. Karena luar biasa, orang kalau mengerjakan suatu amal niatnya salah, maka hasilnya salah. Ya. Jangan heran kalau kita berjuang buat agama, berjuang dakwah, cuman kok hasilnya nggak sama dengan guru-guru kita. Nah, berarti niatnya beda sama mereka. Maka kami diajarkan oleh guru-guru kami, kata guru-guru begini, kita nih kalau buka kitab, ngajar dan sebagainya, niatin. Cuman niatnya jangan niat kita ya. Niatin sama kayak guru kita. Guru kita niatnya apa? Karena Allah, karena lillah dan sebagainya. Niatnya sama. Gimana cara niatnya? Nawaina kama nawa aslafuna. Kama nawa ustaduna, kama nawa muallimuna. Kami niat sebagaimana niat guru kami, niat asraf kami, niat pendahulu kami. Disamain niatnya. Jadi yang kalau bisa kita samakan, sebelum kita menyamakan kerjaan mereka, samain niatnya dulu hadirin. Sebelum kita nyamain perbuatannya, samain dulu apa? Niat. Karena perbuatan itu bergantung niat. Itu. Yang mudah-mudahan omongan ini kita bisa ingat-ingat ini. Karena berapa banyak orang yang berbuat di masyarakat bukan maslahat, malah mudorot. Bukan damai, bukan tentrem, malah ribut. Nggak nyatu gitu masyarakat. Dibikin ribut satu sama lain, mungkin niatnya salah. Ya. Atau mungkin kita sholat ke masjid, niatnya ibadah karena Allah, berharap dipuji, malah dicela. Ada kisah dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang pengen dipuji orang, tapi dengan amal akhirat dia ke masjid, sholat datang sebelum waktu. Kan cakep banget ya. Ini bukan merbot nih, kalau merbot maklum dah. Kalau merbot sebelum waktu emang kerjaannya. Ini datang sebelum waktu udah ke masjid, cuma niatnya biar orang puji. Ya, begitu terus, bukan dipuji malah dicela, malah dihina. Ya, dia nyesel, ngapain salah aneh. Padahal bagus kan tuh kerjaannya, bagus kan? Dirubah niatnya, ya Allah dah, nggak usah nyari pujian orang, udah karena Allah aja ibadah. Luar biasa. Dia ke masjid sama kerjaannya nggak beda, sama ke masjid juga sebelum waktu juga, dipuji. Nah itu. Jadi kerjaan boleh sama, tapi niat bisa jadi beda. Ya. Itu dahsyatnya niat. Ya. Jadi kita jangan meremehkan terus sekedar niat. Gitu. Nah ini ulama kita ngingetin kita. Fama ajdarahu bil maqti wal uqubah, alangkah layaknya orang tersebut mendapatkan murka dan hukuman dari Allah gara-gara niat. Ya. Makanya untung aja kita Allah kasih nggak bisa tahu isi hati orang, Pak. Kita ini nggak bisa tahu isi hati orang. Untung banget, alhamdulillah. Jangan coba-coba gitu belajar ilmu biar tahu isi hati orang. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena kagak enak. Kagak enak. Enaknya nggak tahu isi hati orang. Apalagi saya sama jamaah. Untung saya nggak tahu isi hati jamaah semua. Kalau tahu kan nggak enak ya. Ada yang di hatinya, Ustadz lama banget nih, mulut udah asam lagi. Ustadz lamanya bentar aja, udah lapar dari malam belum makan, kagak enak kan? Untung saya nggak tahu. Saya yakin semuanya min ahlil khair, amin. Baik sangka jadinya. Nah Allah kan maha tahu. Yang Allah lihat bukan zahir kita. Ya, makanya ada orang kalau lagi acara 17-an, ya, ada orang pakai tembak-tembakan, pakai baju ABRI, baju TNI. Saya mau tanya, TNI bukan? Bukan. Ada orang pakai baju polisi bukan? Bukan. Begitulah keadaan orang yang pura-pura. Ya. Makanya maaf hadirin, kita kadang suka ketipu sama pakaian. Ya.
Saya juga tumben nih pakai baju koko, nggak pakai sorban, nggak pakai apa, tumben begini dah. Karena tadi pengen segera ke sini. Artinya apa? Kita ini kalau melihat orang, lihat ulama, yang kita lihat bajunya apa ilmunya. Tapi banyak gak yang orang lihat bajunya? Buktinya lagi acara maulid, ada orang pakai eagle kan? Pakai udang-udang, pakai sorban, datang maulid, kira-kira kita kasih ke depan nggak? ODGJ ya. Ada hadirin ya. Saya cuma ngingetin doang gitu ya. Ada orang pakai imamah, pakai eagle, datang maulid, ternyata ODGJ. Cium tangan. Ya. Pernah ya? Nah itu dia tuh ngalamin tuh. Makanya kita jangan ketipu sama pakaian. Orang alim itu dinilai bukan dari pakaiannya, bukan dari gelarnya, tapi dari mana? Dari ketakwaannya. Ya. Kata ulama, orang alim kalau nggak ngamalin ilmunya bukan alim, jahil. Berarti dia nggak yakin nama ilmunya sendiri. Kalau yakin pasti dia amalin nama dia. Gitu. Nah ini hadirin ya, luar biasa. Kalau kita seandainya ya dibukakan hati kita, bisa tahu isi hati orang, nggak nikmat hadirin, udah kita baik sangka aja. Ini orang-orang baik tuh ya. Wa ma ahsan makila fi hadzal ma'na ta'allama stata'ta liqasdi wajhi. Belajarlah engkau apa yang kau mampu dengan niat mencari keridhoanku. Fa innal ilma min sufunin najati. Karena sungguh ilmu merupakan perahu yang menyelamatkan. Kenapa dikatakan perahu yang menyelamatkan? Kata Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam qasidahnya beliau mengatakan ya, wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun qalam. Perahu syariat itu kayak perahu. Nah sekarang banyak orang berpura-pura sebagai mursyid, sebagai pimpinan thariqah, tapi nggak ada ilmu syariat. Ya. Ini kalau orang sekarang bilang namanya guru spiritual. Gitu ya. Mengaku sebagai apa? Guru spiritual. Oh nih kalau ente baca ini dia akan nge-fly. Kata guru spiritual artis begitu tuh. Ternyata bukan nge-fly, dipakai sabu hadir itu. Pantes nge-fly itu. Hati-hati zaman sekarang ada. Mungkin yang dibakar kalau kita kan gaharu. Yang dibakar ganja hadirin. So, kok kata jamaah ini kok enak banget ini. Melayang-melayang, ternyata yang dibakar apa tuh? Ganja. Ini bisa saja terjadi hadirin. Makanya kunci nomor 1 kalau mau nyari guru, ilmu syariatnya dulu. Ya. Kalau kata guru saya, kalau mau nyari mursyid, kalau mau nyari kiai, nomor 1 tanya bisa kitab Fathul Mu'in nggak, itu dari patokannya. Kalau dia bisa kitab Fathul Mu'in, pertanda ilmu fikihnya udah lumayan matang gitu. Ya. Jangan nyari guru yang kagak bisa ilmu fikih. Nah sholat dia aja nggak bener, apalagi sholat muridnya kan begitu. Guru kencing berdiri, murid ya aura-aura nanti itu. Nah, walaisal ilmu fid dunya bi fakhrin, dan tidaklah ilmu di dunia untuk berbangga-banggaan. Idza ma halla fi ghairi tuqati, kalau seandainya di dalam ilmu itu tidak ada ketakwaan. Wa man talabal uluma li ghairi wajhi, siapa orang nyari ilmu bukan karena aku, ba'idun antarahu minal hudati, maka jauh sekali engkau lihat dia mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Ya, kalau kita sudah punya guru, sudah berniat, tinggal bagaimana kita istiqomah. Ketemu guru bagus, sudah niat bagus, cuman nggak istiqomah, percuma juga. Ya. Makanya alhamdulillah nih saya lihat dari sejak saya ngisi di sini, ini mukanya makin hari makin bertambah nih. Mudah-mudahan makin tambah terus, amin. Nah, mudah-mudahan yang lama-lama istiqomah. Wal yahruman arfal jinanil fakhirah, diharamkan mencium bau sorga orang yang sombong dengan ilmunya. Ya. Jadi kita boleh aja bertitel doktor, bertitel profesor, cuman ngerinya kita nggak kuat hadirin. Ya. Karena dosa zina, dosa minum khamr, dosa-dosa yang lain itu bikin orang tawadu. Orang akan malu kalau berbuat itu. Tapi kalau dosa sombong, orang nggak ada malunya. Ya. Dan dosa orang yang bermaksiat tadi akan membuat dia tobat, sedangkan dosa orang sombong
susah bertobatnya. Gitu. Nah, makanya kalau kita dititipin ilmu sama Allah, ini amanah dari Allah. Allah yakin kita sanggup buat tawaduk, maka rendahkanlah diri kita. Jadilah kita gelas kosong. Jadilah kita orang-orang yang merasa bukan orang alim. Gitu. Ntar kita dihukum sama Allah tuh kalau kita merasa sombong, sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari kecil 6 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. Dari kecil 13 tahun sudah jadi mufti. Udah menjadi orang ulama besar sejak belasan tahun, hadirin. Dia diuji sama Allah gara-gara kesombongan. Suatu hari Imam Syafi'i merasa dirinya orang alim. Di dalam hati dia merasa dirinya orang alim. Ini nggak diomongin ya, di dalam hati merasa annahu alim. Sampai diuji sama Allah, ya, beliau jadi imam sholat, kelupaan, lupa baca Al-Fatihah. Coba orang yang dari kecil hafal Quran, masa Fatihah lupa? Berarti kan kebangetan ini. Fatihah lupa aja. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diam. Sampai yang belakang negor, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, diam. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, diam. Fatihah enggak apa. Selesai sholat, Imam Syafi'i istighfar, ya Allah, dosa saya apa? Beliau mikir dosa saya apa? Sampai ya dibuat lupa sama Allah Fatihah. Lalu kemudian malam hari Imam Syafi'i minta ampun sama Allah, sholat sunnah tobat 2 rakaat. Malam dia ngimpi dihadapkan oleh Allah sedang disidang oleh para aulia, oleh para ulama. Kesimpulannya apa kata Allah? Imam Syafi'i dihukumi mati. Ada salah seorang dari kalangan wali protes, ya Allah jangan ya Allah, Imam Syafi'i manfaat buat umat, biarin umurnya panjang, kasih hukuman aja ya Allah. Hukuman apa kata Allah? Hukuman suruh Imam Syafi'i nyium tangan orang yang lebih rendah dari dia, biar dia belajar tawaduk ya Allah. Bangun Imam Syafi'i sesuai dengan apa tadi? Perintahnya disuruh nyium tangan orang yang lebih rendah dari dia. Dicari orang mana nih? Orang yang kira-kira makomnya di bawah aneh. Ini kali, wah kayaknya bukan. Nih, bukan. Wah ada orang bajunya lusuh. Oh ini nih. Orang yang dikatakan lebih rendah dari aneh. Aneh pengen cium tangannya biar aneh belajar tawaduk. Pas pengen Imam Syafi'i cium tangannya, dia orang tiba-tiba narik tangannya, digampar Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, ente beradab sama aneh. Ya, aneh yang semalam nolongin ente di mimpi ente. Ternyata itu adalah wali yang di mimpi itu. Qabil yadaka ya Syafi'i, sekarang cium tangan anda ya Syafi'i, karena tidak ada yang lebih rendah dari ente. Masya Allah, Imam Syafi'i cium tangan sendiri. Artinya apa? Ternyata orang yang lebih rendah dari saya nggak ada. Yang ada saya yang lebih rendah, apa yang paling rendah. Itu pelajaran kata ulama, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan buat kita, buat para aulia dosa. Apa yang kita anggap baik buat mereka para wali dosa. Kita naik motor, ya. Misalnya kita naik motor atau naik mobil, kecelakaan beruntun, kita selamat. Alhamdulillah apa enggak? Kata wali dosa. Kok dosa? Ente bergembira di atas penderitaan orang. Kalau kita alhamdulillah bagus gak? Alhamdulillah selamat. Tapi kalau para aulia mereka merasa dosa. Ada Imam Sarri As-Sakoti, suatu hari beliau punya warung di satu pasar, kemudian semua pasar kebakar kecuali warung dia. Ya alhamdulillah ya Allah, selamat warung saya. Bisa pikir ya Allah, saya bergembira di atas penderitaan orang. Dia istighfar 30 tahun. Istighfar cuma gara-gara satu kali alhamdulillah. Nah inilah ya yang dikatakan hasanul abror, sayyiatul muqarrabin. Nah maka tadi orang yang berbangga dengan keilmuannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wal yusqatan fi darki narin nazilah, akan jatuh di tempat neraka yang paling bawah. Yakni maknanya anna man qasada bil ilmi ghairallah, orang yang berniat dengan ilmunya kepada selain Allah, yuharrimuhullah arfal jinan, Allah akan haramkan mencium bau surga al-fakhirah, yang fakhirah, yang dibanggakan, airihul jannah, ya, at-thayyibah, bau surga yang enak, yang indah. Wa yuskituhu, ya,
fi darki narin nazira, dia akan dijatuhkan oleh Allah di dasar neraka yang paling bawah. Wal awwalu muqtabasun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamu illa liyusiba bihi gharan minad dunya lam yajid arfal jannah. Kata Nabi dalam hadisnya, orang yang belajar ilmu yang harusnya dicari karena Allah tapi dia tidak mencarinya kecuali karena dunia, pengen dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Wal arad mata udunya, yang dimaksud dengan arad di sini adalah ya mata udunya, harta benda dunia. Wa araf ya, wal arfu bi fathil ain, dengan fathah ainnya, wa iskan ra sukun ra-nya adalah rihut thayyibah, bau yang wangi. Wasani, yang kedua, muktabasun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujari bil ulama. Nah ini ada orang, hadirin, kata Nabi, dia belajar ilmu pengen debatin ulama. Wah, ini lebih kacau lagi nih. Dia belajar ilmu biar debatin ulama. Mungkin dendam pribadi kali. Ya mau ustadz nih, wah awas nih, ada pengen debatin. Dia nyantren pengen apa? Ntar kalau gue balik, gue debat tuh kiai. Waduh, kacau nih. Ini kata Nabi nih, ada orang belajar apa? Liujariya bihil ulama, agar bisa debat ulama. Au yumariya bihi sufa, atau yang kedua, dia pengen ngakal-ngakalin orang bodoh. Ini juga bahaya, ya. Ini kalau sekarang ini mungkin ya semacam orang-orang yang pintar ngobatin orang tuh, ya. Kita kadang-kadang, maaf ya, nggak semua orang yang ngobatin orang bener, ya. Itu ujiannya luar biasa. Coba bayangin, ini minum berapa duit nih? Nah, kalau saya jual nih air segini berapa duit? Gope kali ya. Tapi dia bisa jadi cepek nih. Itu cepek. Nah, ini kan namanya apa tuh? Ngakal-ngakalin orang. Itu. Kadang nggak dikasih disumpahin. Nah, jadi belajarlah kita bukan untuk membodoh-bodohkan orang, tapi bikin orang pintar. Makanya saya punya guru almarhum almarhumlah, kalau ada orang berobat datang ke beliau, dia amplopin kek, nggak diamplopin kek, seneng. Ya, diamplopin kek, nggak diamplopin kek, seneng. Tapi kalau yang tadi yang nakal-nakalin orang, diamplopin seneng, nggak diamplopin besok nggak ditemuin lagi. Ya, mana ustadz? Ustadznya lagi tidur, gitu, lagi tidur. Karena apa? Kemarin datang kagak ngamplop. Yang kedua, kalau beneran dia nolongin orang, kagak bakal nakut-nakutin orang. Ini bedanya dukun sama kiai. Kalau kiai, kalau orang datang kena santet, dibilang baik insya Allah, tahur insya Allah. Kata Nabi itu tahur, baik. Nggak, bukan apa-apa ini, baik. Itu kalau kiai. Kalau dukun gimana? Oh, itu ya banyak musuh nih. Orang deket ini, orang deket siapa ya? Bener gak? Pernah gak dikata gitu? Itu dukun namanya. Kalau kiai gak bakal bilang begitu, ya. Kiai gak bakal bilang nih ada yang ngirimin, gak bakal. Maaf hadirin, orang tuh kadang sakit bukan gara-gara sakit, tapi pikir. Datang ke rumah kita, orang gedek sama kita, dibilang gua santet lu, baru ngomong gitu doang udah langsung sakit. Sebenarnya bukan sakit disantet, sakit asam lambung kan kalau nyerang kadang ke dada tuh nyesek, betul. Paling nyesek kadang kepala pusing. Jadi sebenarnya dia belum disantet, baru dibilang apa itu? Mau disantet udah pikiran sakit, air lemes. Padahal kata yang mau nyantet belum gue santet. Ditambah ke dukun, kata dukun, wah ada yang ngerjain nih, nambah tuh. Ditambah lagi kata dukunnya, kalau yang begini kemarin mati nih yang begini, mungkinan sakit. Ya. Makanya Nabi hadirin, kalau nyengukin orang, Nabi bilang apa? Tahur insya Allah, baik insya Allah, begitu Nabi. Gitu. Ada sahabat orang Badui sakit hadirin, didatangi Nabi, kata Nabi, tahur insya Allah, baik insya Allah. Kata orang Badui, baik dari mana Nabi? Temen saya sakit begini mati ya Nabi. Bener besoknya mati tuh. Ayo omongan Nabi dilawan. Nabi kalau bilang baik-baik gitu.
Bahkan karomahnya Imam Nawawi hadirin, pengarang kitab Arba'in, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini wali. Kalau jenguk orang sakit diajak ngobrol. Lame-lame ngobrol makin lama sembuh. Itu. Makanya kita kalau misal ada teman sakit 3 hari nggak nongol di masjid, tengokin hadirin. Ya namanya orang kan lama nggak ketemu, wah kemana 3 hari nih? Ustadz Odang nggak nongol nih, tengokin di rumahnya. Kali-kali sakit, ajak ngobrol. Makanya kemarin waktu COVID banyak yang mati, kenapa? Karena kurang ngobrol hadirin. Apalagi bapak dah yang biasa ngopi bareng, yang biasa nongkrong bareng, kagak ngobrol, mati hadirin. Coba dah, bener gak? Orang ayam kalau bengong aja rumah bengong, ayam mati gak itu? Ini katanya hadirin, ini katanya ya. Semoga Allah selamatin kita. Katanya mau pandemi lagi. Ya, ini sudah terprogram. Ya. Ini saya dapat info dari ipar saya Babe Aldo, mungkin sebagian kenal. Ya, dulu tahun 2023 itu ambulan tiap hari lewat ngiu tiap hari. Kenapa banyak yang mati? Termasuk guru-guru kita, kiai-kiai kita, karena interaksi obat hadirin. Lagi mana nggak mati saat sehari minum 9 obat. 9 obat hadirin. 9. Coba dah kita minum Paramek sama Panadol 3 aja gitu. Insya Allah cepet banget ketemu Allah. Ini 9 hadirin. Lagi mana nggak mau mati orang. Muncul Dr. Lewis, ya kan? Dengan Babe Aldo bikin podcast. Kata Dr. Lewis, ini gara-gara interaksi obat yang nggak bener. Besoknya udah nggak ada yang meninggal lagi tuh. Ya. Emang lagi pengen dikurangi nih populasi manusia. Maka dibikin pandemi lagi baru besok. Cina yang bikin Cina. Ya. Cina lagi memang proyeknya dia kan gitu. Lah kita kan mau nggak mau udah ya Glodok punya dia. Pulau Pik punya dia. Ampe dodol juga ada dodol Cina, ada juga tuh. Hati-hati kita dijajah sama Cina. Nah, tahu Cina tuh, tahu Cina tuh itu. Makanya pesan saya sama jamaah, ya ini ngadepin penyakit biasa aja gitu. Ya, waktu Covid saya juga ngalamin tuh, nggak nyium. Lagi pakai minyak wangi mau ngajar, kok nggak ada baunya. Ampe botolnya saya cium. Nah, nih fix ini kopet. Saya turun kan, pada salaman, saya selesai rapi duduk, dah jangan takut. Satu pesantren hilang buat. Cuman nggak ada yang mati hadirin. Itu bedanya. Kenapa nggak ada yang mati? Karena kagak dipikirin, dicuekin aja. Paling cuman nggak bisa nyium doang kan gitu. Yang penting makan masih bisa. Kalau nggak nyium nggak apa-apa. Ya malah enak kalau kita lagi ada bau-bau kotoran kan kita nggak nyium kan, enak aja santai. Lagi ngais-ngais sampah nggak kecium baunya, enak aja gitu. Cuma kalau nyium bini gak berasa itu hadirin, kurang. Mau pakai minyak wangi 100.000 juga nggak berasa tuh bini. Artinya nih besok ya siap-siap aja. Ya pesan saya buat jamaah, jangan panik, jangan takut. Ya. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang tawakal sama Allah, Allah cukupkan. Ya. Wallahu alam, dampak pandeminya saya nggak tahu. Apa mungkin lockdown? Kita nggak tahu. Nauzubillah lockdown kan? Ya. Itu apa mungkin nanti suruh vaksin? Kalau saran saya jangan. Gitu. Ya. Karena bisa jadi kita nggak tahu ya. Ada orang-orang yang berniat jahat. Ya. Yang sebagaimana saya katakan tadi. Nah makanya ini nauzubillah dari. Lalu yang ketiga, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau diniat agar semua orang fokus sama dia. Itu juga nggak boleh. Aneh belajar biar semua orang ngajinya nih ke sini semua nggak boleh. Udah biarin masing-masing dengan pengajian. 3 tuh yang nggak boleh. Belajar untuk debat ulama, belajar untuk nipu orang, bodoh-bodohin orang. Yang ketiga, belajar biar jadi orang terkenal, biar viral, biar top. Belajar biar masuk TV, nggak boleh. Maka apa tuh? Adkhalahullahu finnar, Allah masukin dia ke dalam neraka. Jadi terus kita belajar buat apa Ustaz? Ya, kata Imam Ghazali, hidup tuh cuma 2 hadirin. Hidup itu cuma 2. Apa yang pertama? Ngaji,
sama ibadah, udah selesai. Nggak ada yang ketiga, ngaji sama ibadah. Terus kerja gimana? Kerja itu buat kita ongkos ngaji sama ongkos ibadah. Terus kita bikin kosan buat apa? Biar kita anteng ngaji sama anteng ibadah. Terus kawin buat apa kawin? Biar ada yang bantuin ngaji sama tenangin ibadah. Semua cuman buat ini doang. Makan buat apa makan? Buat ngaji sama ibadah. Makanya kalau bisa habis makan apa tuh? Habis ngaji apa? Makan tuh ya. Biar ntar habis makan ngaji lagi gitu ya. Kalau kelar ngaji makan ngaji lagi. Ini cuma doa doang, hadirin hidup, udah doa doang. Orang yang kagak fokus di doa ini celaka udah. Ya. Jadi kita kerja ya dari pagi sampai sore cuman buat ngaji, buat ibadah. Makanya kalau pulang kerja jam 5, kalau bisa maghrib udah di masjid ngaji gitu. Habis ngaji pulang praktekin, amalin ibadah malam, sholat tahajud, sholat witir. Gitu. Ntar besok kerja lagi, buat apa? Buat ngaji lagi. Udah gitu doang kata Imam Ghazali. Udah, jangan kita yang lain-lain, apalagi yang udah generasi wal asri ini kan. Tinggal nungguin beduk maghrib hadirin. Ya. Udah dua dah tuh. Syukur-syukur kita di masa tua udah punya jaminan, udah punya kontrakan, udah punya gaji tetap, udah punya pensiunan, tinggal fokus ibadah. Cuman yang paling penting nih kata ulama, ibadah jangan main banyak-banyakan, tapi main cakep-cakepan. Ya. Ibadah main banyak-banyakan kayak orang ngumpulin recehan, berat gak recehan kalau di karung? Udah mana 1000 yang zaman dulu yang ada kelapa gitu. Kan berat banget tuh kalau sekarang. Sekarang saya mau tanya, mending mana duit 1 koper duit dolar apa 30 karung duit recehan? Mendingan sekoper kecil duit dolar. Kenapa? Itulah orang cerdas. Bukan main banyak-banyakan, tapi main bagus-bagusan. Nah gimana biar amal kita bagus? Kudu pakai ilmu. Takbirnya pakai ilmu, bacanya pakai ilmu, ruku sujudnya pakai ilmu. Insya Allah sekalinya sholat itu pahalanya gede. Makanya kata Nabi, tidurnya ulama ibadah. Kenapa tidurnya ulama atau tidurnya orang puasa ibadah? Karena tidurnya pakai ilmu. Bismikallahumma, ya tuh tangannya begini dan sebagainya, baca doa dan sebagainya. Intinya apa? Jangan kita sekedar banyak amal, tapi kudu bagus amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan ya nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi, buat para jemaah sekalian. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keselamatan, kesehatan, keafiatan untuk kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua mati dalam kondisi iman Islam yang sempurna, mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasul.